Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Halo adik-adik yang ada di SMA dan SMK. Halo adik-adik yang ada di madrasah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana? Masih semangat kan? Baik, kita akan lanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang lanjutan dari hukum 2 Newton. Ya, kali ini kita akan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan benda ya, benda yang diletakkan di atas bidang ya, seperti ini. Benda yang diletakkan di atas bidang. Nah, kemudian kita udah bahas yang licin ya di latihan sebelumnya. Sekarang kita bahas bahwa di sini permukaannya adalah kasar. Nah, gitu ya. Permukaan yang dilewati ini adalah kasar dengan ketentuan dia punya mu k, nah, gitu, koefisien gesekan kinetis. Nah, kemudian balok ini dihubungkan dengan katrol, ya gitu ya, dihubungkan dengan katrol dan sana ada tali. Nah, begitu juga yang ada di sebelah kanan dihubungkan dengan balok lain gitu. Nah, misalkan balok yang ada di sini kita beri nama M1, kemudian di situ ada M2. Nah, tetap catatannya bahwa M1 nanti lebih kecil ya dari M2. Nah, gitu. Kalau M1 lebih kecil dari M2, maka benda akan bergerak ya ke bawah. Ini M2 akan bergerak ke bawah dengan percepatan ke bawah sana sebesar A. Nah, gitu. Oke. Kita lihat dulu dari sisi sebelah kiri ya. Nah, dari sisi sebelah kiri, oke, kita belah kayak gini ya, biar pengerjaannya mudah. Itu kita belah. Oke. Ini ada di sebelah kiri, kita selesaikan. Dan nanti di sebelah kanan juga kita selesaikan gitu ya, sama-sama menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan, kalau sebelah kiri M1 dikali A, sementara yang di kanan sigma F nya itu sama dengan M2 dikali dengan A, kayak gitu ya. Nah, kita uraikan dulu gaya-gayanya yang ada di sebelah kiri. Nah, dia ke bawah, dia punya W. Nah, kemudian di sini di antara bidang sentuh antara lantai dan benda, kita ambil ke atas tegak lurus dengan bidangnya, kita namakan sebagai gaya normal. Nah, kemudian ini jangan lupa bahwa bidangnya ini kasar. Oke, kalau bidangnya kasar maka ke sana ya, arah ke kiri, yaitu berlawanan dengan arah gerak benda ini nanti. Ini ada gaya gesek yang kita namakan sebagai Fg. Nah, gitu. Nah, sementara di situ ada T1. Oke, yang ke sana ada T2. Itu pindah ke situ, yang ini ke bawah kita beri nama W2 gitu ya. Nah, mari coba kita lihat yang ada di sebelah kiri ya. Nah, gerak benda adalah ke kanan. Gerak bendanya ke kanan, berarti gaya yang arah ke kanan kita dulukan, yaitu T1. Nah, T1 nah, gitu. Yang menghambat kerja T1, yang menghambat gerak T1 itu adalah gaya gesek, berarti kita kurangi gaya gesek gitu, sama dengan M1 dikali A gitu. Berarti ini T1 kita tulis ulang, min gaya geseknya itu mu k ya, mu k dikali dengan N tuh, sama dengan M1 dikali A. Jadi kalau ini saya tulis T1 sama dengan ini pindah ke ruas kanan, jadinya M1 dikali A ditambah mu k. Oke, mu k, N nya gaya normalnya ini akan sama dengan gaya berat yang ke bawah ini, jadi mu k M1G. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya untuk benda yang ada di sebelah kanan, dia bergerak ke bawah ya. Karena geraknya ke bawah, kita dulukan W2. Jadi W2 kita kurangi T. Nah, kita kurangi T2 itu. Kita kurangi T2 sama dengan M2 dikali dengan A.
M2 dikali dengan A. Ini adalah M2G dikurangi dengan T2 gitu ya. Ini sama dengan M2 dikali A. Nah, kita mau nyari T2 dulu. Kita pindah ruas kanan, ininya ke kiri. Ini ke kiri ya. Jadi T2-nya itu sama dengan M2G. Nah, gitu ya. T2-nya ini sama dengan M2G min M2A. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya bahwa T1 dan T2 ini sama. Itu tegangan tali yang ini, tegangan tali ini dengan tegangan tali yang itu sama. Kenapa? Katrolnya licin ya. Katrolnya licin sehingga T1 sama dengan T2. Oke. T1 ini akan sama dengan T2. Nah, gitu. Nah, dengan demikian T1 kita tulis M1 dikali dengan A ditambah mu K. Gitu ya. M1 dikali G itu sama dengan M2G, T2-nya itu ya min M2 dikali A gitu. Yang punya A jadikan 1, ini berarti pindah ke kiri ya. Jadi kayak gitu ya. M1 dikali A ditambah M2 dikali A sama dengan M2G minus, nah ini mu K. Nah, oke, M1G. Nah, gitu. Nah, A-nya kita keluarkan. Ini ada M1 ditambah dengan M2 gitu. M1 tambah M2 sama dengan ini ada M2 min mu K gitu. M1 buka kurung tutup kurung. Nah, dikali dengan G. Gitu ya. Boleh kan? Oke, jadi A-nya, jadi percepatan yang timbul pada dua buah benda ini akan sama dengan ini ada M2 min mu K. Oke, M1. Nah, ini per di sana ada G. Nah, gitu ya. M1 plus M2. Nah, gitu. Ini percepatannya gitu ya. Jadi percepatan yang terjadi pada sistem ini adalah ini seperti ini. Nah, baru nanti misalkan seandainya ditanya, "Loh, gimana tegangan talinya di sini?" Ya dimasukkan ke salah satu persamaan. Jadi A yang ini, A yang ada di sini nantinya disubstitusi ke salah satu persamaan, boleh T2 atau T1. Nah, ketemu deh nanti T2-nya gitu atau T1-nya. Nah, gitu ya. Lebih teliti lagi, lebih rajin lagi gitu ya adik-adik ya. Baik, selamat belajar. Semoga sukses dan tetap semangat bersama PSC.